Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah hari Jumat kembali, tanggal 16 April 2021. Anak-anak, hari ini kita belajar IPS kembali, menyambung dari yang kemarin ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu pemanfaatan, persebaran, dan pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelum belajar, yuk kita baca doa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, untuk belajar IPS hari ini, anak-anak boleh membuka buku Prima PH 4A halaman 210, halaman 213, dan halaman 214. Pemanfaatan, persebaran, dan pelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang pertama adalah hasil pertanian. Itu banyak dimanfaatkan untuk bahan makanan, misalnya padi, jagung, sayur-sayuran, kedelai, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hasil perkebunan banyak dimanfaatkan untuk bahan minuman, misalnya kopi dan teh. Kemudian bahan makanan, misalnya gula, kelapa, biji kakao itu untuk coklat ya, dan lain-lain. Kemudian bahan untuk obat-obatan, misalnya jahe, kina, temulawak, kunyit ya, dan sebagainya. Selanjutnya bahan industri, yaitu karet untuk ban, sepatu, dan sebagainya, kapas untuk pakaian, untuk apa lagi? Banyak lagi ya, kapas itu bisa dimanfaatkan selain untuk pakaian. Kemudian kelapa sawit, misalnya untuk margarin, minyak, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 adalah hasil peternakan. Nah, hasil peternakan dimanfaatkan untuk bahan makanan, misalnya telur, daging, susu dari peternakan itu, dan titik lain susu, ada keju juga ya, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan kerajinan dan pakaian, misalnya bulu ayam. Kemudian untuk kerajinan ya, kulit sapi misalnya untuk jaket. Kemudian kulit kambing juga bisa untuk jaket. Kemudian bulu domba bisa untuk pakaian yang itu ya, kain wol itu, dan sebagainya. Kemudian hasil perikanan dimanfaatkan untuk bahan makanan, misalnya rumput laut, kayak untuk agar-agar ya, ikan-ikan, jenis ikan. Kemudian untuk makanan, mau ikan apa, sarden, ikan salmon, dan sebagainya. Ikan tuna juga ya, dan cumi. Nah, cumi juga bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan ya, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian yang B untuk bahan perhiasan, misalnya mutiara ya. Mutiara itu dimanfaatkan untuk perhiasan. Kemudian yang C adalah kerajinan, bahan kerajinan, misalnya kulit kerang, dan sebagainya. Dan berbagai jenis bebatuan ya bisa juga. Itu dari hasil perikanan, karena batu yang di dalam laut juga bagus-bagus dimanfaatkan ya, untuk membuat kerajinan kayak kalung dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah hasil kehutanan. Hasil kehutanan dimanfaatkan untuk bahan bangunan, misalnya kayu jati, meranti, ramin, damar, dan sebagainya. Kemudian dimanfaatkan untuk bahan kerajinan, misalnya rotan, bambu, itu kan hasil hutan ya. Kemudian untuk bahan makanan dan minuman, misalnya madu, itu kan madu dari lebah ya, lebah ternak oleh peternak madu. Nah, nanti diambil madunya untuk bahan makanan. Kemudian vanili. Nah, vanili itu yang wangi itu ya, biasanya untuk mewangikan kue ya, dan sebagainya.
Kemudian yang keenam, hasil pertambangan. Hasil pertambangan ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar, misalnya minyak bumi yang diolah jadi premium, aftur, kerosin, dan sebagainya. Kemudian batu bara. Nih, batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar ya, misalnya membakar untuk pabrik ya, dan pabrik apa misalnya. Karena kalau kalau dengan minyak tanah kan mahal, diganti kebanyakan dengan batu bara. Kemudian gas alam. Nah, gas alam juga banyak dimanfaatkan sekarang untuk bahan bakar, memasak, dan sebagainya. Yang kedua, B, bahan industri, misalnya aluminium, tembaga, timah, kapur, berelang. Ini kan dimanfaatkan untuk industri ya. Industri misalnya kalau aluminium misalnya peralatan rumah tangga, tembaga untuk listrik ya, kabel. Kemudian timah juga banyak dimanfaatkan untuk industri, melapisi misalnya makanan itu kan ada yang atasnya warna putih itu ya, atau warna kuning. Kemudian kapur juga dimanfaatkan untuk bahan industri. Belerang juga sama ya, misalnya untuk obat gatal ada sabunnya, ada obatnya, dan lain-lain. Kemudian bahan bangunan, misalnya batu granit, kemudian marmer, pasir, dan berbagai jenis bebatuan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan perhiasan, misalnya emas, perak, dan sebagainya. Kemudian persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia dibagi dua, yaitu persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui. Misalnya di sini contohnya padi. Padi itu ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan Sulawesi. Kemudian kedelai. Kedelai itu yang untuk membuat kecap dan tempe atau tahu ya. Itu banyaknya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kelapa sawit. Nah, ini kelapa sawit untuk minyak, untuk margarin, dan sebagainya. Itu banyaknya di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan. Kemudian sapi, peternakan sapi, ini banyaknya di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian peternakan kuda, ini kebanyakan di Kepulauan Nusa Tenggara. Apalagi ini yang terkenal kudanya itu kuda Sumba itu ya. Nah, itu ada di Nusa Tenggara. Nah, ini di semuanya ya, ini ada di Bali, di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, di banyak kuda, dan yang terkenal adalah kuda Sumba itu ya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah ayam. Ini ayam adalah jenis sumber daya alam yang hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya intan, itu kan untuk perhiasan ya. Selain itu juga bisa dipakai untuk memotong ya, intan itu, atau untuk mata. Kalau kita operasi itu kan pakai intan. Salah satunya adanya di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Martapura. Kemudian belerang, ini belerang banyaknya di daerah yang banyak gunung berapi, misalnya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu ya yang terkenal, karena di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur banyak gunung berapi. Misalnya di Jawa Barat yang terkenal gunungnya Gunung Tangkuban Perahu, itu kan berapi ya. Kemudian di Jawa Timur misalnya gunung gunung yang terkenal, misalnya gunung Semeru ya. Kemudian minyak bumi. Nah, minyak bumi banyak di daerah Aceh, Provinsi Aceh, kemudian di Pulau Jawa. Misalnya dari pantai selatan ya, itu dari Pulau Jawa itu banyak, dan juga di laut utaranya. Laut Jawa itu di bagian selatan dan utara itu banyak menghasilkan minyak bumi. Begitu juga di Pulau Kalimantan.
dan di Pulau Papua. Yang keempat, batu bara. Ini batu bara banyaknya terdapat di daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, di Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kemudian emas. Nah, ini emas banyaknya di Provinsi Aceh, di Provinsi Jawa Barat, di Pulau Kalimantan, dan di Pulau Papua. Atau yang Papua mah yang sudah hampir seperti wajan itu ya. Itu adalah daerah penghasil emas, yaitu di daerah kota Tembagapura. Kemudian yang terakhir besi. Nah, besi itu banyak dihasilkan di Provinsi Lampung, kemudian di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, dan di Pulau Sulawesi. Nah, yang terakhir kita akan membahas pelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan yang pertama, perlindungan flora. Flora itu apa? Tanaman, bunga-bungaan, ya, yang bunga yang dilindungi. Fauna, hewan. Nah, tentu saja di sini adalah yang langka melalui apa? Cagar alam. Untuk apa cagar alam? Untuk flora atau tumbuhan. Hutan suaka alam untuk flora, suaka marga satwa untuk hewan, hutan lindung untuk hewan dan floranya. Misalnya salah satu yang dilindungi di flora Indonesia adalah bunga bangkai, atau nama lainnya ada bunga yang terkenal dari Bengkulu, namanya bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian apalagi yang dilindungi fauna, contohnya misalnya badak di Pulau Jawa, kemudian burung jalak di Pulau Bali, harimau dari Pulau Sumatera, ya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dengan tidak mengambil, merusak, dan memperjualbelikan tumbuhan maupun hewan yang dilindungi. Misalnya kalau anak-anak jalan-jalan dulu itu di Jalan Dago suka ada yang dijualbelikan itu, misalnya dulu Bu Guru pernah melihat itu ada yang memperjualbelikan ular misalnya, ya. Kemudian ada yang memperjualbelikan burungnya yang burung dilindungi, misalnya burung jalak Bali, ya. Kemudian ada lagi bekantan itu seperti monyet tuh dari Kalimantan, itu dilindungi, tidak boleh dijualbelikan. Atau kita sengaja mengambil, misalnya mengambil itu ketika jalan-jalan ke hutan, kamu ngambil apa, mau hewannya atau mengambil bunga-bungaannya, nah ini nggak boleh. Atau dirusak tidak boleh juga, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah penghematan sumber daya alam dengan mencari dan menggunakan sumber daya alam alternatif yang hemat dan ramah lingkungan. Misalnya kita semuanya hampir menggunakan bensin atau premium, ya, solar, nama lainnya banyak, ya, bensin itu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan tenaga alternatif atau sumber daya alam alternatif. Tapi ini tentu saja belum begitu banyak dipergunakan. Misalnya anak-anak boleh bertanya sama bundanya, ada yang dinamakan pohon jarak gitu, ya. Nah, pohon jarak itu ternyata dulu dibawa oleh penjajah Jepang itu untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif, yaitu pengganti bensin ternyata. Jadi pohon jarak itu nanti bisa diolah dari getahnya itu menjadi bahan bakar untuk menggantikan bensin. Dan masih banyak lagi, misalnya gas alam itu bisa diolah dari biogas. Biogas itu bisa diambil dari kotoran hewan yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk memasak. Atau misalnya kita bisa membuat kompos. Nah, kompos juga itu adalah pengganti atau penghemat
obat-obatan kimia. Nah, kalau kompos kan berasal dari pepohonan, dedaunan, misalnya makanan, itu kan bisa diolah menjadi pupuk pengganti pupuk kimia yang ramah lingkungan ini ya. Tidak merusak tanah, tidak merusak tanaman. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan daur ulang barang bekas. Jadi salah satu menjaga kelestarian lingkungan, misalnya kita tidak boleh merusak ya. Kemudian dijaga baik itu berarti salah satunya tidak diambil, tidak dirusak, dan tidak membakar juga ya. Karena kan banyak ada, kalau kita lihat di hutan ada orang yang sengaja membakar. Nah, itu nggak boleh karena itu akan merusak lingkungan. Selanjutnya adalah melakukan daur ulang. Daur ulang itu jadi memakai kembali barang yang tidak dipakai dan dipergunakan kembali. Misalnya anak-anak boleh mendaur ulang, misalnya yang kemarin misalnya di PLH dari plastik. Nah, didaur ulang dari botol plastik jadi apa? Anak-anak mendaur ulangnya jadi tempat pensil. Atau kemarin lagi yang PLH yang pekan ke-13, anak-anak mendaur ulang dus ya. Tempat apa dus teh? Boleh tempat sepatu, boleh tempat tisu ya, dusnya boleh bekas kosmetik yang punya bunda, itu didaur ulang oleh anak-anak menjadi kotak amal. Nah, anak-anak, ibu guru sudah selesai menerangkan tentang pemanfaatan, persebaran, dan pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Nah, anak-anak, untuk tugasnya, anak-anak boleh buka di halaman 211. Nah, di sini ya anak-anak, tugas IPS-nya anak-anak boleh kerjakan di buku Prima PH halaman 211 latihan 17 ya, maaf ya. Karena di sana ada dua anak-anak, ada latihan 16, ada latihan 17. Yang anak-anak kerjakan adalah yang bawah, yaitu latihan 17. Nah, anak-anak kerjakan latihan 17. Kemudian setelah itu anak-anak dikasih garis ya, dikasih penggaris supaya kelihatan katanya ya. Karena di sana anak-anak mencari 15 kata yang berkaitan dengan sumber daya alam ya. Setelah selesai, anak-anak boleh dipoto, kemudian dikirimkan ke ibu wali kelasnya. Semangat terus anak-anak. Dan walaupun kita masih belajar di rumah, hari ini anak-anak saum tidak? Semoga saumnya tamat. Nah ya, dan kita mendapat oleh Allah diterima saumnya ya, saum Ramadan kita. Yuk anak-anak, walaupun kita sedang saum, semangat belajar terus ya. Sebelum belajar ditutup, kita baca doa alhamdulillah bersama-sama dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.